warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Komaladini, Kepala Sekolah SLB Negeri Cileunyi. Saya bertugas di Cileunyi sejak tanggal 9 Juli 2020. Jadi datang ke sini sebagai Kepala Sekolah Promosi. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang unik, yang mana untuk bisa berkembang secara optimal itu ada prerequisite tertentu yang harus mereka kuasai. Jadi sebelum seorang guru itu mengajarkan muatan akademik kepada anak-anak, anak ini terlebih dahulu harus bisa apa? Nah, seperti itu. Jadi dalam rangka penyegaran sekian bulan kita belajar dalam sesi daring di masa pandemik ini. Kemudian saya berinisiatif menyelenggarakan workshop dengan menghadirkan multidisiplin. Multidisiplin yang dihadirkan di sini ada ahli yang kompeten di bidang MDVI, Multiple Disabilities and Visual Impairment. Kemudian juga ada yang kompeten di bidang terapi bicara, persepsi, komunikasi bunyi dan irama. Kemudian juga metode maternal reflektif untuk mengoptimalkan potensi peserta didik dengan hambatan pendengaran, tunarungu. Kemudian juga ada okupasi terapi kita hadirkan. Ada fisioterapis anak, ada juga dari P4TK TKPLB yaitu yang akan mengajarkan bagaimana cara atau trik mengajarkan pembelajaran calistung pada anak berkebutuhan khusus. Nah, ini jadi 6 materi selama seminggu ini dengan pendampingan multidisiplin. Ini melibatkan semua guru dan juga melibatkan orang tua di rumah untuk langsung praktek terhadap anaknya. Dan ada juga beberapa anak yang kita hadirkan di sini sebagai dalam sesi prakteknya nanti. Untuk prakteknya jadi kita hadirkan anaknya secara langsung, hanya beberapa anak saja. Latar belakang dari workshop ini adalah adanya prerequisite atau kemampuan dasar tertentu yang terlewat sama si anak gitu. Jadi misalnya ini anak nih udah kelas 3 tapi kok untuk belajar membaca huruf vokal saja dia susah gitu. Kita perlu cari tahu, kita akses kenapa ini, hal apa yang menyebabkan demikian. Oh, ternyata nanti kita bisa tahu, oh ada prerequisite yang terlewat. Biasanya kan untuk bisa membaca itu anak harus bisa membedakan huruf, harus bisa mengenal huruf. Sementara si anak ini belum bisa membedakan bangun dasar atau geometri dasar. Dia belum bisa membedakan yang mana segitiga, yang mana lingkaran, yang mana persegi. Nah, otomatis ketika dihadapkan kepada mengenal huruf, dia juga akan kebingungan dan sulit membedakan antara huruf yang satu dengan yang lainnya. Kita menyisir prerequisite mana yang terloncat sama anak-anak ini, sehingga kita bisa kejar ketertinggalannya. Jadi yang terloncat ini kemudian kita ajarkan hingga prerequisite-nya menjadi lengkap dan akan lebih mudah bagi guru untuk memberikan pembelajaran secara akademik kepada anak-anak. Beberapa hal baik yang bisa ditekankan kepada guru dan orang tua yang menjadi peserta dalam workshop kali ini adalah bahwa menjadi seorang anak dengan kondisi khusus itu tidak mudah. Jadi itu yang harus mereka tahu gitu. Tapi kita memberitahukannya tidak secara verbal, tidak hanya dengan penjelasan, oh menjadi MDVI itu seperti ini, menjadi tunarungu itu seperti ini. Tapi mereka dibelajarkan. Makanya seperti tadi kan kita membahas tentang MDVI. MDVI itu Multiple Disabilities and Visual Impairment. Sudah kecerdasannya majemuk, kemudian ditambah gangguan penglihatan. Sebelum mengajar dan sebelum membelajarkan anak-anaknya, dia harus tahu dulu bagaimana perasaan anaknya menjadi anak dengan kondisi seperti itu. Makanya tadi ditutup dengan blindfold, kemudian dilarang bicara.
dilarang bicara. Jadi kalau hanya tunanetra saja mungkin ketika ditutup dengan blindfold minta bantuan berkomunikasi masih bisa berujar secara verbal. Tetapi ketika dia kondisinya MDVI itu juga disertai kecacatan yang lainnya, bisa juga disertai gangguan bicara, gangguan pendengaran. Bagaimana dia bisa berkomunikasi sementara dia tidak melihat gitu. Ketika dia ditempatkan di satu titik tertentu, bagaimana dia bisa move on? Apalagi juga geraknya mengalami hambatan. Nah, itu yang kita belajarkan terlebih dahulu kepada guru-guru dan para orang tua supaya feel-nya dapat dulu. Ini harus merasakan dulu menjadi kondisi khusus seperti itu, seperti apa. Sehingga ketika kita mengajar, membelajarkan pada anak, kita juga berempati gitu. Kita juga pernah memposisikan diri sebagai anak tersebut. Oh, tidak gampang untuk pindah 3 langkah ke kanan saja, tidak gampang untuk anak seperti itu. Jadi seperti apa tekniknya gitu. Jadi itu jadi lebih mengenal anak lebih jauh, kemudian merasakan apa yang dirasakan dalam kondisi kekhususannya. Adapun tujuannya tadi sebagai pengoptimalan potensi peserta didik ini, kita akan melakukan atau membelajarkan peserta didik ini dengan prerequisit tertentu yang harus mereka kuasai sebelum pembelajaran akademik itu dikejar targetnya gitu ya. Jadi mungkin untuk anak MDVI yang masih muter, yang masih belum bisa duduk diam, nah di sesi ini kita belajarkan bagaimana dia bisa tenang dulu, bisa diam dulu, kemudian bisa menguasai dirinya sehingga dia menjadi adaptif ketika dihadapkan pada sesi pembelajaran. Nah gitu. Kemudian untuk sesi-sesi yang lain ini juga dikaitkan sama dengan kemampuan dasar atau prerequisit yang harus dikembangkan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan bantuan para terapis yang kita hadirkan nanti, tentu saja guru-guru akan lebih terbantu gitu, karena bagaimanapun latar belakang guru di sini adalah pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Di sini ada terapis, itu hanya 3 orang speech terapis, termasuk salah satunya adalah saya. Jadi keilmuan terapis yang termasuk ke dalam paramedis atau ilmu kesehatan itu terkadang tidak dikuasai oleh para guru yang hanya berlatar belakang pendidikan. Nah, salah satu tujuan dari workshop ini adalah mensinergikan antara tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi atau potensi peserta didik berkebutuhan khusus ketika dihadapkan pada persiapan belajar secara akademik. Ya, MDPI yang sedang dibahas sekarang. Umi Maktum ya? Rombel Umi Maktum, ininya khususannya MDPI. Khususannya MDPI. Jadi tunanetra dengan ada inian lain gitu, ada khususan lain. Kalau pacar kan tunanetra, ininya ada tunadaksa,
Kemudian ini juga kan secara kecerdasan juga kan di bawah rata-rata. Jadi sebetulnya MBTI itu bisa multi, makanya dikatakan multi, bisa berbagai kekhususan ada. Mendidiknya seperti apa? Ya ada kurikulumnya khusus kan. Khusus ya? Khusus disesuaikan dengan kebutuhan anak ya. Ini lagi senang, Bu? Lagi seneng ini ya. Iya. Pajar lagi di syuting. Halo Pajar. Lagi di syuting. Suka Tuh, di syuting dulu Pajar nih. Ada kakaknya nanya. Pajar kelas berapa? Waktunya nggak panjang ya, ini cukup singkat. Waktunya sekitar 3 minggu. 3 minggu saya coba hubungi para pemateri dulu, mana yang siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah dapat. Kemudian kita buat tim panitia, dan di situ alhamdulillah kerjasama teman-teman semua di sini juga sangat support sekali, apalagi dengan ibu kepala yang memang super energik, yang sangat support sekali untuk kegiatan ini dan sangat mendukung sekali. Keterlibatannya sudah jelas orang tua ya, kita komite, kita juga mohon bantuan kepada komite karena orang tua ikut Zoom juga. Karena pengetahuan ini juga dibutuhkan untuk orang tua. Komite terlibat, kemudian juga teman-teman di sini, terutama tim IT ya, teman-teman guru dari para ketua rombel dan semuanya, dan juga keterlibatan di sini Ibu KCD wilayah 8 karena kita ingin mengeluarkan sertifikat yang bisa digunakan oleh guru kenaikan pangkat, sehingga kalau ada tanda tangan beliau nilainya agak lumayan besar gitu ya untuk kenaikan pangkat. Kemudian juga sebetulnya Bapak pengawas, tapi sayangnya tiba-tiba bentrok kegiatan di GTK, jadi secara virtual tadi sebentar, itu aja. Harapan saya semua guru bisa lebih memahami dengan kondisi anak-anak ya, sehingga kita nantinya itu untuk program pembelajaran itu tidak terpaku dengan akademik, tetapi melihat program dari yang dibutuhkan peserta didik. Artinya sekarang yang kita lakukan adalah hal-hal yang pengetahuan yang basic sifatnya, dan ini merupakan dasar di mana sekolah kita kan ingin keterampilannya lebih maju. Di SMA nanti mereka akan lebih mudah gitu. Nah, dengan dibekali pengetahuan, keterampilan yang sekarang, materi-materi yang digunakan itu supaya guru-guru bisa lebih paham dan anak-anak bisa terlayani lebih optimal lagi, sehingga kedepannya untuk vokasi itu bisa lebih maju. Harapan saya semoga sekolah ini, meskipun sekolah ini kalau secara sapras dan dilihat dari lingkungannya, kalau untuk SLB ini termasuk sekolah yang besar sebetulnya. Makanya ketika saya didatangkan ke sini juga PR saya juga sangat besar karena ini sekolahnya besar, kemudian GTK yang ditempatkan di sini juga banyak. Jadi paling tidak saya ingin melakukan pembaharuan atau inovasi di beberapa, terutama di 8 SMP-nya, 8 standar pendidikan. Beberapa hal yang sudah mulai diimplementasikan selain penghilangan labeling tadi di sini, kemudian juga untuk pengelolaan komite sekolah terutama selama ini belum begitu optimal. Sekarang sudah mulai bekerja sama dengan FKKS yang paling terdekat dulu di tingkat kecamatan. Kemudian ADART-nya kita bantu komite ini untuk lebih profesional gitu. Jadi baru mulai menata komite sekolah, kemudian juga melibatkan komite sekolah dalam rapat penentuan anggaran, terutama yang berkaitan dengan kegiatan dan anggaran sekolah.